Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Sebelumnya kita perkenalan terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama kakak Karina Kusumawati. Adik-adik yang ada di sini boleh panggil Kak Karin. Nah, sebelum kita mulai bercerita pada pagi hari ini, maka akankah lebih baik apabila kita berdoa bersama-sama? Nah, sebelum kita berdoa, kita harus bersikap dengan tenang, bersikap dengan sempurna. Oke, kita mulai ya. Tangan ke atas, tangan ke samping, tangan ke muka, duduklah yang manis. Nah, berdoa mulai. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah adik-adik, pada pagi hari ini Kak Karin akan bercerita tentang kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal atau bertepatan pada hari Senin tanggal 20 April 571 Masehi. Momen ini terjadi bersamaan dengan peristiwa pasukan bergajah yang hendak menghancurkan Ka'bah. Ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dewasa, Nabi Muhammad membantu perekonomian pamannya dengan berdagang barang yang diambil dari seorang janda yang sangat kaya raya, dan ia bernama Siti Khadijah binti Khuwailid. Sifat jujur, sifat amanah Nabi Muhammad dalam bekerja membuat Khadijah terpesona, dan akhirnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan Siti Khadijah pun menikah. Selang beberapa waktu, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mendapat mimpi yang tak terduga, di mana beliau dihampiri oleh malaikat Jibril. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tak bisa menghilangkan pikiran tersebut. Nabi Muhammad selalu kepikiran dan memutuskan untuk merenung, untuk menyendiri di Gua Hiro. Pada saat itulah malaikat Jibril benar-benar datang menemui Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menurunkan wahyu Allah Subhanahu Wa Taala yang pertama, yaitu adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ayo, gimana bunyinya surat Al-Alaq 1 sampai 5? Sejak saat itu, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mulai melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Pengikut pertama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Abu Bakar As-Siddiq, Zaid bin Harith, Ali bin Abu Thalib, Ummu Aiman, dan juga istrinya sendiri. Ayo, siapa tadi nama istri Nabi Muhammad yang pertama? Iya benar, yaitu Siti Khadijah binti Khuwailid. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah sekian tahun berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Nabi Muhammad agar kegiatan dakwahnya itu dilaksanakan secara terang-terangan. Perintah itu disampaikan oleh malaikat Jibril melalui salah satu surat Al-Quran, yaitu surat Al-Hijr ayat 94. Pada tahun ke-11 masa pemerintahan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ditinggal selama-lamanya oleh istri tercintanya. Iya benar, istri Nabi Muhammad yaitu Siti Khadijah telah meninggal dunia dan meninggalkan Nabi Muhammad.
Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hatinya merasa sangat sedih. Maka dari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat Jibril untuk menemani Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melanjutkan perjalanannya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, anak-anak, peristiwa ini biasa kita kenal sebagai Isra Mi'raj. Nah, di dalam peristiwa Isra Mi'raj ini, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan perintah oleh Allah untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Nah, sholat itu adalah suatu kewajiban bagi umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu adalah umat Islam. Iya, pintar. Bertahun-tahun sudah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyebarkan nilai-nilai kebaikan, menyebarkan nilai-nilai kebenaran, menyebarkan ajaran Allah. Sampailah pada satu titik beliau mengalami sakit yang sangat parah dan tak kunjung sembuh. Dan akhirnya pun Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berpulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, benar, Nabi Muhammad meninggal. Nah, Abu Bakar sebagai sahabat dekat Rasulullah, dalam pidato kematiannya Nabi Muhammad, ia mengucapkan firman Allah dalam surat Az-Zumar ayat 30 yang artinya, sesungguhnya kamu akan mati dan sesungguhnya mereka pula akan mati. Nah, anak-anak, itulah hari yang paling berduka bagi seluruh rakyat Islam, seluruh umat Islam. Maka dari itu, setiap tanggal 12 Rabiul Awal Hijriah diperingati sebagai Hari Maulid Nabi, yaitu hari untuk mengenang kisah perjalanan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang penuh dengan cobaan dan rintangan, namun selalu dibalas dengan senyum dan perlakuan yang baik. Nah, anak-anak, itulah cerita, itulah kisah dari Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang harus kita teladani nilai-nilai kebaikannya. Sekian dari Bu Guru, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.